Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita masih menyambung Kitab Kejadian pasal 3. Kitab Kejadian pasal 3, saudara-saudara. Mari kita kembali melihat ayat yang ke-22. Kejadian pasal 3, ayat yang ke-22, saudara-saudara. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Kita telah bicara panjang lebar mengenai kata kita di situ. Apakah kata kita di sini sama dengan Kejadian pasal 1 ayat 26? Mari kita lihat Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara sekalian, di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, kita juga menemukan kata kita, saudara. Kejadian pasal 1, saudaraku, ya. Ayat 26 kita juga menemukan kata kita. Tapi kita di Kejadian pasal 1 ayat 26 ini tidak sama dengan kita di Kejadian pasal 3 ayat 22. Yang di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, kita di sini adalah Allah Elohim, ya. Allah Elohim. Allah itu tunggal, yang tunggal itu institusinya, ya. Yang tunggal itu institusinya, saudara. Atau sama dengan lembaga Allah Elohim. Tetapi di dalam lembaga Allah itu ada Allah Bapa, juga ada Allah Anak. Maka di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu yang jadi. Oke. Di sini jelas ya, saudara. Ini sudah jelas. Jadi yang esa itu lembaganya. Yang esa itu institusinya. Tetapi di dalam lembaga atau institusi Allah itu jamak. Ada pribadi Bapa, ada pribadi Anak. Ini dipahami dulu, saudara. Nah, tapi kita di Kejadian pasal 3 ayat 22, di sana bahwa manusia telah menjadi salah satu di antara kita. Apakah di situ lembaga Allah? Tidak. Sebab salah satu di antara kita di situ tahu tentang yang baik dan jahat, dan kata tahu di situ yada, yang artinya bersetubuh, ya, tahu dari pengalaman. Ini yang ditawarkan oleh ular kepada Hawa. Ada kata yang lain, nakhar. Itu juga artinya tahu, tapi tahu tidak menikmati. Yada, tahu karena menikmati. Nah, salah satu di antara kita itu adalah Lucifer, saudara. Ini intinya. Nah, kita kembali ke Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, saudara. Ya. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, saudara. Silahkan dibaca, 2 ayat itu dibaca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut,
dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, kalau melihat ayat 26-27 itu tidak sinkron. Apanya nggak sinkron? Coba perhatikan. Ayat 26 dibaca lagi, lalu 27. Ada yang nggak sinkron? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ada yang tidak sinkron dari dua ayat itu. Di ayat 26 firman Tuhan mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi di ayat 27 gambar saja. Saya mencoba membaca beberapa buku teologi mengenai keanehan ini. Lalu jawaban mereka di antara buku yang terkemuka adalah Selem Demuth sama dengan Selem. Saya tidak setuju. Tidak mungkin kata Selem Demuth di sini Selem saja, tidak mungkin. Jadi Selem ini sama dengan Selem Demuth, tidak mungkin sama. Mengacu pada apa yang telah saya kemukakan berulang-ulang, saudaraku, ya. Bahwa Selem itu bicara mengenai komponen-komponen yang ada pada Allah juga ada pada manusia, ya, variabelnya. Sedangkan Demuth bicara soal kualitas. Coba kita baca lagi Kejadian pasal 5. Ayat 1 dan ayat 3. Kejadian pasal 5 ayat yang pertama. Ya. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Menurut rupa Allah, menurut Demuth Allah. Betul? Oke, terus ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Rupa dan gambar siapa? Rupa dan gambar Adam. Oke? Bukan rupa dan gambar Allah. Jawaban yang paling logis, yang nanti terus akan saya lanjutkan dengan penjelasan berikut, bahwa di ayat 26 Allah merancang manusia sebagai manusia yang memiliki kualitas seperti diri Allah. Rupa di sini itu potensi untuk menjadi serupa dengan Allah. Memiliki understanding, memiliki pengetahuan kebenaran seperti Allah. Tahu apa yang baik dan jahat dari perspektif Allah. Ini kalimat agak mengerikan tapi saya pinjam saja. Maka ketika Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, Demuthnya itu memang belum jelas. Jadi di sini saya mulai mendapatkan jawaban bahwa sangat besar kemungkinan manusia diciptakan bukan jebret umur 17 tahun, tapi bayi. Bayi belum punya Demuth. Kualitasnya masih belum ada. Lewat perjalanan waktu baru ada Demuth. Yang diciptakan Tuhan itu bahan-bahannya bisa, tapi kualitasnya lewat pertumbuhan. Kan beberapa kali saya lemparkan kepada saudara satu pertanyaan. Manusia itu diciptakan Tuhan apakah sejak bayi atau langsung sebesar anak umur 17 tahun atau umur 20 tahun atau 30 tahun. Kecil kemungkinan manusia diciptakan langsung besar. Mengapa? Sebab kalau kita melihat cara Allah bekerja selalu menggunakan proses. Tidak ada yang instan. Lewat satu tahapan-tahapan.
Kalau kita mengingat kembali pelajaran mengenai tubuh, jiwa, dan roh, betul? Tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa itu berkembang bukan? Lewat sebuah proses bukan? Sperma bertemu dengan sel telur menjadi zigot. Ini kecil sekali, tidak bisa kelihatan. 9 bulan jadi bayi. Bayi punya jiwa enggak? Punya roh enggak? Punya pikiran? Punya, tapi tidak berkembang. Belum berkembang. Lewat perjalanan waktu baru berkembang. Jadi Allah menciptakan pikiran, perasaan, roh atau komponen-komponen yang ada pada Allah juga ada pada manusia itu di dalam gambarnya. Tapi kualitasnya belum ada, bukan? Allah menciptakan gambarnya dulu. Tapi kualitasnya, demosnya lewat perjalanan waktu. Kalau ditanya siapa yang nyusui, kalau berak lalu siapa yang nyebokin, itu pertanyaan-pertanyaan yang minor yang tidak perlu dipersoalkan. Tentu Allah dengan para malaikat bisa mengatur itu dengan mudahnya, saudara. Ya. Di ayat 26, gambar dan rupa baiklah kita menciptakan. Itu rancangan Tuhan. Itu rancangannya bahwa manusia yang kita ciptakan, manusia yang menurut gambar dan rupa kita. Itu dirancang. Tapi ketika Allah menciptakan, maka Allah menciptakan manusia menurut gambar, selem. Demosnya lewat proses. Lalu dipadukan dengan Kejadian pasal yang kelima tadi. Coba dibaca. 5 tadi, ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Iya, sebenarnya manusia diciptakan dengan kualitas yang mungkin, dengan possibility, dengan potensi kemungkinan seperti Allah. Terus, tapi faktanya di ayat yang ketiga, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Nah, anak yang diturunkan oleh Adam dan Hawa itu sudah termargin. Tidak mungkin mampu seperti Allah. Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak mungkin mencapai kesucian Tuhan. Apa hubungannya dengan Kejadian pasal 3, saudara? Kejadian pasal 3, ayat 22 tadi. Manusia sudah tahu apa yang baik dan jahat seperti salah satu di antara kita. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Understandingnya, pengertiannya tidak seperti yang Allah mau. Tapi understandingnya telah jatuh. Itu yang dikatakan di dalam kitab Roma, bahwa manusia telah hidup di bawah hukum dosa. Hukum dosa. Seperti hukum gravitasi, saudara. Manusia tidak mungkin mencapai kesucian Tuhan. Sebaik-baiknya manusia, tidak mungkin. Tapi saya senang di situ di ayat yang ketiga dari Kejadian 5:3 tadi. Menurut rupa dan gambar. Kejadian pasal 5:3 melahirkan anak-anak menurut rupa dan gambar, bukan binatang, tapi Adam. Menurut rupa dan gambar manusia, bukan binatang, manusia. Jadi manusia itu bisa mencapai standar kesucian, kebaikan yang luar biasa, tapi standar manusia, bukan menurut demos Allah, tapi demos manusia. Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada demos Allah itu. Di Kejadian pasal 3 ayat 22, Allah berkata, sekarang manusia sudah menjadi seperti salah satu di antara kita. Udah, siapa? Seperti salah satu di antara kita seperti siapa? Lucifer. Tahu apa yang baik dan jahat. Tapi bukan berarti lalu jadi binatang loh, tetap jadi manusia. Tapi manusia yang tidak bisa mencapai standar kesucian Tuhan. Amin. Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula, supaya manusia memiliki demos Allah.
Oleh sebab itu kalau agama itu bukan jahat, baik. Agama itu baik. Termasuk agama Musa ya, Yudaism itu. Lalu ada agama-agama yang berikut, yang sebenarnya juga tidak beda dengan agama Yahudi, saudara. Yang umatnya diatur oleh hukum moral, ya. Diatur oleh hukum moral, oleh kesantunan, tata krama, Taurat atau moral, saudara. Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu, saudara, manusia tidak dikembalikan kepada rancangan semula Allah, demothnya Allah. Nah, ini yang sebenarnya menjadi masalah yang sulit. Jadi kalau orang masuk dalam keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, itu membawa diri kepada kesulitan. Karena dia masuk ke dalam kelas khusus. Dia tidak bisa jadi wajar. Dia tidak bisa jadi umum. Dia tidak boleh sama dengan manusia lain. Proyeksi hidupnya mesti dirubah. Cara berpikirnya dirubah, filosofinya dirubah. Dengan logika terbalik. Kalau nggak sampai terbalik, Anda tidak akan efektif masuk proses ini. Manusia yang dilahirkan menurut gambar dan rupa Adam, itu kalau nggak diasah oleh pendidikan yang baik, budaya yang baik, keluarga yang baik, lingkungan yang baik, jadi binatang juga, semi binatang juga. Biadab juga, saudara. Nah, makanya perlu agama. Perlu agama. Tapi agama hanya cukup membuat manusia jadi baik menurut ukuran Adam. Amin. Itu dibuktikan di Kejadian pasal 6. Pasal 6. Roh Allah tidak bisa tetap tinggal dalam diri manusia karena manusia daging adanya. Coba dibaca dari pasal 6 ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Nah, begini, lingkungannya Adam, Set itu baik, lingkungannya Kain itu buruk, betul? Tapi sebaik-baik lingkungannya Set, tetap bisa jun dengan lingkungannya Kain. Dan itu mendukakan hati Tuhan. Memang tidak bisa. Tuhan itu pejuang hebat, Roh Kudus itu pejuang hebat. Walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, masih dicoba, bisa nurut enggak ya? Roh itu masih diam di dalam diri manusia, Roh Allah. Sampai akhirnya terbukti memang enggak bisa. Kenapa? Karena sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia sudah menjadi seperti salah satu di antara kita, yaitu seperti Lucifer yang tidak akan mampu mencapai standar kesucian Tuhan. Maka Roh Allah undur. Betul nggak di kalimat berikutnya? Roh Allah undur. Nah, sekarang Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, menebus semua dosa manusia. Ya sudah, semua dosaku pikul. Sekarang yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia juru selamat dibeli. Kitalah orang-orang yang dibeli. Itu tidak otomatis lalu kita selamat. Mau nggak kita diproses untuk dikembalikan seperti rancangan semula? Tidak otomatis. Nah, konyolnya, dan ini kejahatan menurut saya. Orang-orang Kristen yang diajar bahwa kamu sudah selamat karena kamu jadi orang Kristen, karena kamu setuju bahwa Dia Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kamu percaya kan dengan akalmu, kamu ke gereja kan? Ya, kamu baik kan? Nggak membunuh, nggak berzina, nggak mencuri, ya udah selamat. Padahal keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Banyak orang rileks, sudah jadi Kristen. Korban Tuhan Yesus yang begitu mahal ditukar dengan hidup wajar. Hidup wajar sebagai manusia yang sukses karir, tidak berbuat jahat, santun di mata manusia. Anda belum selamat, itu berarti
Karena keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula, yaitu demusnya Tuhan dikembalikan. Demusnya Allah dikembalikan. Makanya Tuhan juga tahu tidak banyak orang yang bisa. Banyak orang berusaha masuk tapi sedikit, betul? Iya. Sedikit yang masuk. Orang sudah enjoy life. Udah nyaman dengan pola hidup manusia pada umumnya. Kasihan Tuhan gitu. Udah capek-capek mati di kayu salib untuk memperjuangkan dipulihkannya kembali gambarnya. Orang gak mau ngerti. Menganggap banyak hal berharga. Tragis saudaraku. Jadi menggali kebenaran firman Tuhan yang menjadi way of life, pedoman hidup, penting sekali memahami keselamatan. Keselamatan itu apa? Kalau seseorang tidak memahami pengertian keselamatan dengan benar, tidak mungkin dia selamat. Yang memahami saja belum tentu selamat, betul? Yang memahami saja belum tentu selamat. Apalagi yang tidak memahami. Oke, you tahu Bandung berapa kilo dari sini? 200 km misalnya. Yang paham arahnya, jaraknya, tahu belum tentu sampai. Apalagi yang dia pikir, oh Bandung itu ke arah sana, ke arah barat, Banten, atau Serang, 20 kilo. Nggak nyampe. Yang memahami saja belum sampai, apalagi yang tidak memahami. Karena ini urgen, penting. Apa yang tadi saya paparkan, sinkron ini, sinergi dengan penjelasan saya sebelumnya. Dan ini paling logis, saudaraku. Apalagi kalau saya melihat orang-orang yang fanatik dengan agama. Agama Kristen maksud saya. Yang begitu mengkultuskan pendeta, datang ke gereja ikut misa atau kebaktian. Dia dikunci di situ, udah rasa jadi orang beragama. Padahal kekristenan itu jalan hidup. Bagaimana kok dirubah, saudara? Tidak berlebihan bila saya katakan bahwa kualitas hidup kekristenan seseorang sangat dipengaruhi oleh pengertiannya terhadap doktrin keselamatan. Doktrin keselamatan yang dibanggakan oleh banyak orang Kristen dan para pendeta dan teolog Kristen cuma satu, only by grace. Sola gratia, hanya oleh anugerah kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik. That's it, selesai. Dengan sombongnya. Kita beda dengan agama lain. Kalau agama lain berusaha berbuat baik, tapi tidak mencapai Tuhan. Kalau kita lewat darah Yesus, kita selamat. Gitu, lalu bangga. Nangkep gak? Bukan itu yang membedakan. Yang membedakan adalah ketika engkau berterima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau harus punya hidup yang tidak wajar di dunia. Itu yang membedakan. Perbuatan baik memang tidak menyelamatkan. Mereka pun juga punya perbuatan baik, gak menyelamatkan. Sebab yang menyelamatkan darah Yesus. Nih, saya ngomong lagi. Agama lain pun bisa selamat karena Tuhan Yesus, tahu. Tapi selamat hanya untuk masuk dunia yang akan datang, bukan pemerintah. Tapi perbuatan baik mereka diperhitungkan karena firman Tuhan mengatakan berulang-ulang, kamu dihakimi menurut perbuatan. Semua dosa dunia ditebus oleh Tuhan Yesus, selesai. Orang yang tidak mendengar Injil berbuat baik, dihakimi perbuatannya. Ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Tahu ya? Boleh masuk, dunia akan datang. Mereka pun juga bisa selamat bukan karena perbuatan mereka, tapi karena korban Kristus. Tapi perbuatan baik itu akan menandai apakah mereka pantas masuk kerajaan Tuhan Yesus. Kalau kita bedanya apa? Satu sisi sama, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, karena salib, betul. Tetapi setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, percaya salib, mengerti korban Yesus Kristus, kita harus tahu apa maksud salib itu diadakan. Selamat itu apa? Selamat itu adalah dikembalikan ke rancangan semula. Ayo masuk kelas khusus. Jadi kalau hari Minggu kita ke gereja lalu orang berduyun-duyun ke gereja tanpa mengerti begini, wasting energi kita.
Untuk apa kalau mereka tidak mengerti hal ini? Untuk apa kalau mereka tidak mau masuk sekolah atau kelas apa tadi? Kelas apa tadi? Khusus tadi. Maksudnya untuk ini, keselamatan itu. Anda masih bersama saya? Jadi kalau Anda berkata kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan hanya mereka semua manusia di dunia ini selamat bukan karena perbuatan baik, karena salib Tuhan Yesus, bahwa di kolong langit tidak ada nama yang di dalamnya orang boleh keselamatan, hanya nama Yesus. Tapi perbuatan baik menandai seseorang pantas tidak masuk dunia akan datang. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, biar berbuat baik bagaimanapun tidak akan selamat. Mau berbuat baik sempurna sekalipun tidak akan selamat. Karena keselamatan oleh darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan, di mana semua dosa dipikul oleh Tuhan Yesus. Orang Kristen dengar saya ngomong begini, marah. Betul nggak? Mosok Tuhan juga mati untuk mereka? Untuk mereka. Mereka pun bisa selamat bukan karena perbuatan baik. Sama seperti kita, selamat bukan karena perbuatan baik. Tetapi lebihnya kita karena kita mengenal kebenaran Injil. Kita memiliki iman. Iman itu apa? Iman itu bukan sekedar pengaminan akali, tetapi tindakan yang sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Nah, kembali masuk kepada rancangan Allah semula. Bahwa Allah ingin manusia punya understanding. Amin. Pengertian seperti Bapa di surga. Sehingga kualitas moralnya seperti Bapa di surga. Seperti Kejadian pasal 1 ayat 20. Kejadian 1 ayat 20. 6, tapi baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu rancangan semula. Tapi 27 tadi hanya ditulis apa? Gambar saja. Rupa, demothnya memang proses. Ingat Kejadian pasal 5 ayat 1, manusia diciptakan memang menurut rupa Allah, menurut demoth Allah, menurut kualitas Allah mestinya. Tapi karena jatuh dalam dosa, semua keturunan Adam terlahir menurut rupa dan gambar Adam. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Terus? Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terus? Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Tuh, dilahirkan oleh Allah. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Ya, kalau dari darah dan daging itu menurut rupa dan gambar Adam. Sekarang kita mau menurut rupa dan gambar Allah. Baca ayat 13. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, sekarang bagaimana kita bisa terlahir dari Allah yang memiliki kembali potensi, memiliki demoth Allah. Di ayat 26 Kejadian pasal 1, baiklah kita menciptakan manusia menurut selem dan demoth. Betul nggak? Kalau selem ini artinya komponen-komponen yang ada pada Allah juga ada pada manusia. Ini loh, pikiran, perasaan, kehendak. Kalau rupa, kualitas. Di ayat 27 Kejadian pasal 1, maka Allah menciptakan manusia menurut selem. Kok nggak demoth? Karena ini proses. Ketika Allah berkata, manusia sudah menjadi seperti salah satu di antara kita, tahu apa yang baik dan jahat. Ini demothnya rusak. Kualitasnya rusak. Nggak bisa jadi baik. Maka di Kejadian pasal 5 ayat 3, Alkitab mengatakan bahwa anak-anak Adam dilahirkan menurut gambar dan rupa Adam. Udah bukan Allah lagi. Dari kunci di situ, tidak akan mampu mencapai standar Allah. Pakai kalimat lain,
Manusia tidak mungkin bisa membaca pikiran Tuhan itu. Dia bisa membaca hukum. Bagaimana yang baik, yang santun, yang gak santun. Dia tahu membaca hukum. Tapi gak bisa membaca hati Allah. Itu kalimat lainnya. Karena demotnya sudah rusak. Baik bisa membaca hati Tuhan. Tetap gak bisa membaca hati Tuhan. Membaca hati Tuhan tidak bisa. Dan manusia yang jatuh dalam dosa menurut gambaran rupa manusia ini tidak bisa dituntun Roh Kudus, tidak nyambung. Maka di Kejadian pasal 6 sampai Roh Allah itu undur, tidak bisa. Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus mengembalikan manusia ke sini, menurut gambaran rupa Allah, sesuai rancangan semula. Kalau Anda masuk kelas khusus ini, Anda dimuridkan, didewasakan, Anda tidak boleh hidup wajar seperti manusia lain. Yang hidup wajar seperti manusia lain tidak akan nyampe, tidak akan pernah bisa. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita bisa dilahirkan oleh Allah. Itu yang namanya dilahirkan dari atas, anakinao. Dilahirkan dari atas, atau palingenesia, dicipta ulang. Nah, di sini terjadi pergulatan di mana Anda harus punya perjuangan. Nah, dulu waktu kita belum mengerti kebenaran, dan Tuhan juga bisa mengizinkan ya, kalau orang maju ke depan dalam KKR, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, duer, lahir baru. Kan gitu. Berapa banyak yang murtad? Berapa banyak yang pindah agama? Tuh. Makanya mulai ada proses. Anda harus punya iman. Iman itu yang menyelamatkan, saudaraku. Iman itu bukan sesuatu yang sifatnya mistik. Bisa menyelamatkan secara mistik. Karena pengaminan akali, oh Yesus Tuhan dan Juru Selamat, jebret, selamat. Bukan. Selamat itu dikembalikan ke rancangan semula. Nah, iman datang dari pendengaran oleh Injil. Ketika didengar, ini membuat sirkuit di sini, betul? Sampai taraf tertentu, lahir baru. Dan kapan orang lahir baru itu misteri. Ini misteri, orang lahir baru itu misteri. Kadang-kadang kita tuh sulit membedakan orang Kristen yang dari kecil Kristen, baik banget. Yang melayani, yang ngajar sekolah minggu, pokoknya baik bener. Dengan orang Kristen yang lahir baru, itu hampir mirip. Tetapi cuman mirip, tidak mungkin sama persis. Kalau saya, maaf ya, sudah bisa membedakan. Kau pasti belum lahir baru. Sebaik orang begini, saya tahu belum lahir baru. Kenapa? Kau masih mencintai dunia. Kau masih menghargai nilai-nilai dunia. Kalau saya bisa. Atau begini, kamu loh lahir baru, tapi masih kanak-kanak. Kau belum berani mencintai Tuhan dengan segenap hidupmu. Makanya dihajar terus tuh, di suara kebenaran dihajar terus. Iya, iman datang dari pendengaran oleh firman Kristus. Berapa banyak kau dengar firman? Kalau nggak rajin-rajin, nggak bisa. Anda bakal nyesel nanti kalau mati. Ternyata perlakuanmu kepada Tuhan itu belum pantas. Kalau orang lahir baru itu perlakuannya terhadap Tuhan itu luar biasa. Hormatnya, cintanya, pembelaannya. Ngerti dia. Bapaknya. You tidak akan dibangkitkan seperti kualitas kebangkitannya kalau engkau nggak mati seperti dia mati. Saya mulai kupas mengenai cintanya Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Penghormatannya begitu tinggi. Nah, di situ. Memang pantas Allah semesta alam yang maha kudus, maha mulia, yang memenuhi jagat raya ini menerima yang terbaik yang kita miliki. Hormat kecintaan kita. Yang bikin rusak itu kadang-kadang pendeta. Diarahkan ke diri pendeta, diarahkan ke proyek-proyek gereja, gitu loh. Ini yang bikin rusak. Jadi kerajaan manusia bukan kerajaan Tuhan Yesus. Jadi keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Adapun orang itu selamat atau tidak, tergantung orang tersebut meresponi keselamatan. Nanti kalau ada lagi ajaran bahwa Allah menentukan siapa yang selamat, siapa yang gak selamat. Sedangkan selamat itu apa juga dia belum menjelaskan, gimana menentukan. Memang di sini ada misteri kehidupan.
Orang jadi sampai lahir baru, jadi sempurna. Itu kan tidak dalam satu hari. Bisa puluhan tahun, saudaraku. Nggak bisa jebret, kamu selamat. Jebret, kamu tidak. Tapi itu kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah bukan pada pemilihannya. Kedaulatan Allah pada keputusannya. Memberi kedaulatan kepada manusia untuk memilih. Itu kedaulatan Allah. Ya kedaulatan Allah pada keadilannya tentu. Yang meresponi selamat, yang tidak, tidak. Itu nanti sinergi dengan penjelasan apa itu menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus artinya tidak menerima pekerjaan atau karya Roh Kudus di dalam dirinya. Karena Allah anak hanya diwakili oleh Roh Kudus. Kalau ini nggak didengar, udah nggak ada yang bisa didengar. Maka ketika orang menghujat anak bisa diampuni, menghujat Roh nggak bisa. Loh, memangnya Roh lebih besar dari anak? Bukan. Masalahnya ketika orang menghujat anak manusia, seperti orang-orang Yahudi itu yang menyalibkan Tuhan Yesus, mereka belum tahu. Ketika Roh Kudus bekerja, mereka baru nangis, bertobat, betul? Diampuni. Tapi kalau mereka menolak pekerjaan Roh Kudus, itu namanya menghujat, menolak. Nah, nggak bisa dong dia menolak karena ditentukan untuk nggak selamat. Apaan? Oh, dia menolak karena memang ditentukan untuk nggak selamat. Itu ngawur sekali. Bener-bener ngawur. Bener-bener ngawur. Jadi saya nggak heran kalau buku-bukunya muter-muter nggak karu-karuan. Wah, luar biasa kebenaran itu. Clear, semua clear. Semua clear, sinergi. Jadi kelahiran baru pun juga proses. Kenapa pinjam kata kelahiran? Karena kelahiran itu proses. Bertemunya sperma dengan ovum di dalam perut, tunggu 9 bulan, ada yang gugur, betul nggak? Tuhan nggak bodoh dong kalau Tuhan mengambil satu ilustrasi kelahiran. Pasti ada kesejajaran dengan proses kelahiran. Kita harus diberi makan yang cukup, ibu juga harus istirahat, asupan gizi yang cukup. Lalu ketika melahirkan antara hidup dan mati. Orang kalau sampai tingkat mau lahir baru itu, sakitnya meninggalkan dunia, saudara. Nggak mungkin pinjam proses kelahiran nggak ada maknanya, mesti sejajar. Walaupun tidak boleh juga alegoris. Artinya semua kejadian diartikan rohani. Tapi jelas kelahiran itu kan misteri. Orang 2 tahun kawin, udah punya anak, 20 tahun nggak punya anak, betul? Ada misterinya juga memang. Tapi proses juga ada. Dan penderitaan juga ada. Mosok Tuhan mengabaikan kalimat susah payahmu waktu melahirkan. Itu tentu juga menjadi perhatian Tuhan loh. Tuhan Yesus di situ. Sakitnya seseorang yang meninggalkan dunia. Mati sebelum mati itu sakit. Sejatinya keselamatan itu adalah proses manusia tidak dikembalikan sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah. Dengarkan, sebagai anak-anak Allah. Itu bukan status. Kalau benda kuning distempel emas, emas nggak? Benda kuning, benda warna kuning distempel emas, emas nggak? Benda kuning dicat emas. Anda pernah lihat film-film yang ketemu emas buat tangan banyak gitu, ada kan? Saya nggak yakin itu emas bener. Kalau emas bener itu panitia apa? Pembuat film itu security-nya mesti 3 batalion di situ, saudara. Yang sampai bungkan emas. Wah, ada kan film-film satu kotak, yes, emas semua, buat tangan gitu, kotak. Waduh, emas itu kan kayak itu, bentuknya kayak peti mati, tapi kecil gitu. Itu pasti emas pura-pura. Nah, bayangkan kalau orang-orang Kristen ke gereja distempelin. Anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan. Yang menstempeli pendeta kan wakil Tuhan. Kamu anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan. Anak Allah, anak Allah. Anak Allah itu ngerti nggak siapa? Mereka yang berkeadaan sebagai anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah. Kalau pikiran Anda belum seiring dengan Roh Allah, gimana disebut anak Allah? Yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saya tanya, Anda dipimpin Roh Allah enggak?
Jadi melahirkan orang itu tidak gampang, saudara. Lewat seminar, Sunday Bible Teaching, suara kebenaran, itu semua proses melahirkan orang loh. Itu proses melahirkan orang. Proses kelahiran baru, itu pelayanan. Itu tidak bisa diganti dengan begini. Seorang penginjil datang di sebuah desa, dia khotbah KKR, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Ngerti nggak jiwa-jiwa dimenangkan itu apa? Cuma jadi Kristen? Setelah jadi Kristen lalu berkata, hanya oleh anugerah kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik. Lalu tidak hati-hati dengan perbuatannya, lebih baik tetap menjadi agama lain tapi berbuat baik daripada orang Kristen tapi jahat. Jadi rusak setelah jadi Kristen. Makanya Paulus kalau menginjil, setelah dia pergi, dia taruh orang untuk mengembalakan. Dia suratin lagi, dia gembalakan dari jauh. Begitu saudara. Wah, sekarang modelnya saudara tahu, bikin kebaktian di satu gedung, undang pendeta yang terkenal, promosi apalah gitu. Kalau saudara membaca Alkitab, Paulus memberitakan Injil yang diajarkan soal apa? Kebangkitan dari antara orang mati, pengharapan dalam Kristus. Betul? Kalau ada orang sakit baru didoakan. Tapi itu bukan core business-nya Paulus. Bukan. Pemberitaan kebenaran. Sekarang diubah yang boten-boten, saudara sekalian. Itu sih, maaf ya, bukan saya mau menghakimi. Jahat, benar-benar menyesatkan. Apalagi teologi kemakmuran tuh, waduh. Itu dosa yang tidak bisa diampuni itu. Karena apa? Orang bisa menolak pekerjaan Roh Kudus karena pikirannya duniawi. Pikirannya tetap duniawi, saudaraku sekalian. Dan ini yang membuat orang tidak akan selamat. Yang pikirannya nggak duniawi, ngerti kebenaran, mau belajar, itu saja termehek-mehek. Berat. Apalagi yang tidak tahu. Udah jelas sekarang petanya? Makanya Tuhan berkata kekristenan itu jalan hidup. Tuhan Yesus yang memberikan satu contoh. Nah sekarang Anda kan lebih menerima dong kalau kita juga harus menjadi pengikut Corpus Delicti. Kan memang harus begitu. Contohnya begini, misalnya. Semua harus begitu. Tapi kita manusia Pak. Ya manusia tapi roh dari Allah. Lihat hidup masa lalu kita, hidup manusia yang lain, rasanya tidak mungkin kita bisa menjadi seperti Kristus. Tapi keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus memampukan kita menjadi seperti ini. Kalau sampai Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, betul? Roma 8:29, supaya serupa dengan gambaran anaknya. Proses hidup tiap hari. Maka saya katakan tadi, masuk sekolah yang khusus. Uang pangkalnya Lukas 14:33. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Tak dapat kudidik, tak bisa berkembang. Kalau tidak melepaskan diri dari segala milik, tidak bisa berkembang. Ini uang mukanya. Sebelum mataharimu terbenam dan kereta senja menjemput engkau. Kita sekolah kehidupan dulu. Amin.